Mulai. Doa selesai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Oh, baik. Semangat belajar? Masih. Ada yang nggak masuk hari ini? Atau masuk semua? Ada yang nggak masuk. Ada yang nggak masuk. Berapa? Ya. Siapa yang nggak masuk? Ya. Selain yang tugas sekolah? Hasan. Siapa sekarang? Semoga lekas sembuh. Oke, materi kali ini kita pelajarannya adalah fisika. Sudah tahu pembelajaran hari ini tentang apa? Alat optik. Sudah belajar berarti? Materinya adalah alat optik. Kalau mendengar atau melihat kata ini, yang kalian pikirkan apa? Kacamata. Lensa. Yang lain? Mikroskop. Mikroskop, kamera, Teropong. teropong. Sebelum ke alat, ada kata optik. Apa itu optik? Melihat. Melihat. Membantu. Alat optik, alat untuk melihat. Berarti optik melihat. Membantu melihat. Membantu melihat. Yakin? Saya. Optik. Optik itu adalah sebuah cabang, sebenarnya cabang dari fisika. Di fisika itu bercabang-cabang, salah satunya adalah optik. Optik ini mempelajari tentang cahaya, betul sekali, tentang cahaya. Baik itu sifat cahaya, kemudian perilaku cahaya, cahaya punya perilaku, kemudian interaksi cahaya. Itu nanti akan dipelajari di optik. Nah, ada kata alat, berarti Membantu. Perawatan. alat yang Perkakas. menggunakan Cahaya. Prinsip cahaya. cahaya. Apa aja itu? Bukan alatnya, bagian dari optik. Misalnya lensa, cermin, ini adalah sebelum belajar alat optik kan belajar tentang optik dulu. Ini adalah bagian optik atau benda yang disebut sama optik. Yang pertama adalah cermin. Kemudian ada juga di situ lensa. Ada gambar mata yang dia pakai lensa. Kemudian ada berbagai macam lensa dengan titik fokus yang berbeda. Kalau cermin menggunakan konsep apa dalam optik? Pemantauan cahaya, betul. Kalau lensa? Pembiasan. Jadi alat optik adalah alat yang dapat memantulkan atau membiaskan cahaya. Fungsinya untuk Membantu manusia. membantu penglihatan. Bisa. Ini saya sebut alat optik yang pertama. Kira-kira yang pertama itu ada foto. Ya, berfoto seperti itu atau melihat langsung. Yang satu melihatnya dengan jelas. Yang satu kok kurang ya? Nggak terlalu jelas. Kemudian ada juga yang dibantu dengan suatu alat optik yang pertama ini.
adanya, tidak memanipulasi, teliti, cermat, tekun, hati-hati, dan lain-lain. Dan yang hubungannya dengan optik adalah KD 3.9, yaitu menganalisis cara kerja alat optik. Jadi alat optik apa saja tadi dari yang pertama sampai yang keempat, bagaimana cara kerjanya, dan dia menggunakan sifat pencerminan dan pembiasan yang telah oleh cermin maupun lensa. Dan KD 4.9 menyajikan ide atau rancangan. Jadi nanti ada tugas akhir, yaitu penugasan proyek membuat suatu alat optik dengan menerapkan pematuran dan pembiasan, yaitu alat optik yang keempat. Jadi membuat alat optik keempat secara sederhana. Dan juga ada pengembangan karakter. Jadi selama proses pembelajaran, karakter yang diharapkan dapat dikembangkan dan akan dinilai. Itu yang pertama adalah toleransi. Ini karakternya diambil dari selain karakter dari visi misi sekolah, ada juga karakter kepramukaan yang dimasukkan ke dalam pembelajaran atau diintegrasikan. Itu sudah mulai dilakukan kemungkinan semester depan. Tapi saya coba di semester ini, di pembelajaran kali ini, saya ambil yang sesuai dengan fisika antara lain toleransi. Jadi kalian diharapkan untuk saling istilahnya tegang rasa dengan teman sekelompoknya, mungkin jaga perasaan dan sebagainya. Yang kedua adalah logis. Jadi bisa berpikir logis. Jadi saat berdiskusi ataupun saat mengeluarkan ide itu idenya logis, rasional, bisa dimengerti, masuk akal. Kemudian kreatif. Jadi bisa muncul ide-ide yang baru, ide-ide yang inovatif yang bisa membuat suatu karya yang baru, yang lain daripada yang lain. Yang keempat adalah kerjasama. Jadi seperti kalian tahu, manusia makhluk individu dan sosial. Kalau sosial berarti butuh orang lain untuk bekerja sama. Dan yang kelima adalah komunikatif. Komunikatif ini kalian diharapkan bisa berkomunikasi dan dimengerti oleh teman atau orang yang kalian ajak berkomunikasi. Jadi saling mengerti. Pembentukan bayangan pada tujuannya, utamanya menjelaskan penggunaan alat optik, kemudian mata manusia, bagian-bagiannya, bagaimana pembentukan bayangannya, kekurangan pada mata itu apa saja, pembentukan bayangan pada loop, prinsip kerja mikroskop, dan juga pada teropong. Ini untuk tujuan akhirnya. Untuk evaluasinya, nanti ada pretest dan posttest yang terdiri dari penilaian karakter. Jadi nanti masing-masing kalian akan dinilai karakternya, apakah sudah bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, apakah sudah bisa mengeluarkan ide yang new atau belum. Kemudian ada tes penguasaan konsep, terdiri dari 20 butir soal. Kemudian penilaian diri metakognisi. Jadi kalian sadar nggak kemampuan kalian itu bagaimana? Jadi menyadari kemampuan diri sendiri, metakognisi. Dan juga sikap ilmiah kalian selama mengikuti pembelajaran atau selama mengikuti eksperimen praktikum tadi. Itu tugas proyek untuk kalian selanjutnya. Sebelum berakhir, ini ada soal. Silakan dibagi dan dikerjakan. Kalau sisa bisa dikembalikan ke sini. Kalau misalnya di rumah masih ada, yang di rumah aja, tapi nyoba.
bagian-bagian mata? Sedikit. Kayak dari sekian banyak bagian-bagian mata itu, kira-kira yang termasuk bagian optik atau benda optik pada mata itu apa? Lensa mata. Kemudian lensa pada mata itu kan dia bisa memipih maupun menjembur. Itu digerakkan pakai apa? Otot siliar. Otot Siliar. Ada yang nyebut siliar, ada yang nyebut siliaris, sama aja. Nah, kemampuan mata untuk menjembur atau memipih itu namanya apa? Berarti bagian mata sudah tahu itu. Kemudian untuk menangkap bayangannya di Retina. bisa gitu. Kemudian untuk cahayanya masuk mengatur banyak sedikitnya pupil. Ada yang menyebutnya gabungan pupil dan iris. Kemudian yang kedua adalah kacamata. Bagian optiknya lensa. Ada lensa apa saja di situ? Inggris kakak. Terus caranya tahu pakai cembung-cembungnya? Dites. Ini ada hasil pengamatan dengan alat optik. Lihat ya, kira-kira yang mana yang alat optik pertama, atau yang mana yang loop, yang mana yang mikroskop, yang mana yang kacamata. Kenapa bisa? Apa yang ada di pikiran kalian melihat gambar itu? Lensa cembung. Yang lain? Kalau melihat gambar itu, bayangannya terbalik, diperbesar. Pertanyaan apa yang ada di benak kalian? Sifat bayangan. Kok bisa terbalik? Kayak cermin cembung. Lensa cembung. Kayak untuk menjawab pertanyaan ini, silakan bisa mengajukan pertanyaan ke saya. Nanti saya menjawab ya atau tidak, sehingga kalian bisa membuat suatu hipotesis di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Silakan bisa ditanyakan. Dan kalau tidak, nanti bisa menyusun hipotesis. Atau satu kelompok, satu pertanyaan gitu kan. Nanti nyusun hipotesisnya bareng. Ya, satu kelompok satu. Silakan yang mengawali. Iya, mau tanya enggak? Ya. Sifat lensa cembung itu membalik bayangan. Sifat lensa cembung membalik bayangan. Tidak selalu. Tidak selalu. Ya. Yang lain? Oke. Mau tanya, apakah semua kacamata lensa pada kacamata itu cocok bagi semua pengguna? Tidak.
sudah membuat hipotesis sementara, silakan dari LKS yang telah saya bagi tadi bisa mencoba untuk yang LKS 1, yaitu topiknya mata dan kacamata. Kelompoknya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan? Untuk LKS 1 mata dan kacamata, yang dibutuhkan ada kacamata. Saya yakin satu kelompok ada yang sudah punya kacamata, satu kelompok ya. Alhamdulillah. Kemudian ada mister penggaris, ada roll meter. Sayangnya roll meternya hanya ada satu, sepanjang 10 meter, mungkin nanti bisa gantian. Kemudian langkah kegiatannya bisa dilihat di situ. Mulai membaca selembar buku tanpa kacamata. Nanti bisa dihitung jarak kalian nyaman bacanya itu pada jarak berapa. Nyaman jarak bacanya mungkin segini, nyaman. Ataupun segini, nyaman. Nanti dihitung jarak mata sampai dengan buku. Jarak baca disebut juga jarak atau disebut juga PP atau Proximum. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan kacamata dihitung jarak bacanya berapa. Setelah itu bisa di sini atau bisa di depan sini nanti. Kita teman berdiri di hadapanmu, kemudian bergerak mundur pada jarak berapakah teman kalian itu terlihat buram, jadi nggak jelas. Seharusnya kalau mata normal bisa kelihatan sampai sana. Seharusnya. Nanti bisa dihitung pakai roll meter, kira-kira panjangnya berapa. Itu ya. Kemudian setelah itu dengan kacamata ataupun tanpa kacamata. Kemudian diamati teman sekelas, intinya teman satu kelompok. Kira-kira yang memakai kacamata itu mengalami jenis gangguan kekurangan mata apa? Dan gejala-gejalanya bagaimana? Apakah pusing, mual, atau yang bagaimana? Atau nggak kelihatan lihat teman sebelahnya kalau nggak pakai kacamata? Setelah itu baru didiskusikan hasil dari percobaan kalian. Silakan bisa dicoba. Jadi baca, dihitung jaraknya berapa kalian nyaman. Biasanya berapa?
Tapi satu gimana dulu tahun 2007 itu sekitar 10. Satu 2007. Kalau silinder agak susah itu setahu saya cuma minus, tapi coba aja bisa tanya nanti operasi lasik untuk silinder bisa nggak? Bisa normal lagi nggak usah pakai kontak.
Yang pertama, alat optik apa saja? Kacamata, mikroskop, teleskop bisa. Kemudian untuk kacamata, bayangannya harus jatuh di retina. Kemudian apa lagi? Tentang kekurangan mata? Miopi. Ada rambut jauh, rambut dekat. Iris. Bagaimana cara menolongnya? Bagaimana? Kalau miopi pakai kacamata? Sinus atau cekung atau negatif. Kalau kekurangan yang lain selain miopi? Hipermetropi memakai kacamata atau positif atau plus. Yang lain tadi tiga yang disebutkan. Pakai kacamata kaca. Selanjutnya ada satu lagi. Itu pakai. Mereview pembelajaran kali ini. Ini cepat aja. Mata memiliki kemampuan yang namanya daya akomodasi, tapi ada juga mata yang mengalami kekurangan atau kelainan atau disebut juga cacat mata. Jadi kalau misalnya benda bergerak ke semakin dekat dengan mata, lensa mata akan semakin menjembur. Sedangkan kalau bendanya bergerak semakin jauh, lensanya akan semakin memiliki atau tidak berakomodasi. Sedangkan kalau menjembur dia berakomodasi maksimum. Nah, ini pembentukan bayangan pada mata. Jadi ada benda yang nanti bayangannya akan jatuh tepat di retina. Seharusnya seperti itu. Jangkauan mata di antara titik PP dan PR, di mana PP titik terdekat, sedangkan PR titik terjauh. Jadi jangkauan penglihatannya ada di sini. Kategori mata tadi sudah disebutkan, ada mata yang normal, rabun jauh, rabun dekat, dan juga rabun jauh dekat. Ini untuk mata normal, dan ini untuk miopi, di mana masing-masing nilai PP dan PR-nya. Ini untuk hipermetrop dan presbiopi. Ini proses jalannya sinar pada miopi, jadi jatuhnya sebelumnya di depan retina, nanti setelah pakai kacamata dia jatuhnya tepat di retina. Ini untuk hipermetrop, jadi jatuhnya sinar adalah di belakang retina dan setelah pakai kacamata di tepat di retina. Untuk pembacaan kali ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah selesai? Bisa dilanjutkan